Terima kasih masih bersama YPB Movie. Di video kali ini, YPB akan membahas cerita Dragon Ball New Hope chapter terbaru yang baru saja rilis. Buat yang lupa, cerita ini sekarang berfokus pada Gohan masa depan yang pergi ke masa lalu untuk menjemput Trunks yang telah tewas dalam melawan Cell. Gohan bertemu dengan ibunya dan Goten adiknya, di mana mereka sempat melakukan pertarungan karena kesalahpahaman. Tapi setelah tahu identitasnya, Gohan pun diterima oleh Goten sebagai kakaknya yang di timeline ini telah mati. Cici kemudian meminta mereka untuk mengikuti turnamen Tenkaichi Budokai demi mendapatkan banyak uang. Sekarang 4 minggu telah berlalu, di mana hari ini turnamen Tenkaichi Budokai akan diselenggarakan kembali. Sebelumnya, Goten mengajak Gohan untuk ikut dalam turnamen tersebut. Dia ingin tahu siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Bulma nampak datang ke rumah mereka karena dialah yang akan mengantarkan mereka pergi. Jadi mereka harus cepat supaya tidak terlambat dalam pendaftaran. Karenanya Cici minta Goten dan Gohan untuk segera keluar karena mereka harus segera berangkat. Nampak mereka berjalan keluar dengan penuh percaya diri, di mana Goten akan menggunakan pakaian Great Saiyaman supaya teman-temannya tidak ada yang mengenali. Jika di timeline lain Gohanlah yang menjadi Great Saiyaman, maka di sini adalah Goten. Goten minta ibunya nggak panik, mereka nggak mungkin terlambat karena bisa sampai cepat dengan terbang cuma dalam beberapa menit saja. Namun Cici nggak mau mereka melakukan itu. Dia nggak ingin mereka mencolok supaya kekuatan mereka tidak dianggap aneh dan di luar batas manusia biasa. Setelah berjalan masuk ke dalam pesawat, mereka pun tidak menyangka bahwa para family G-Factor yang masih hidup ingin ikut juga untuk sekedar menonton mereka. Mereka yakin dengan kekuatan keduanya, turnamen itu hanya akan menjadi permainan anak-anak bagi mereka berdua. Mereka pasti akan menang dengan sangat mudah. Di situ, Master Roshi minta Goten untuk mencukur rambutnya. Karena jika panjang seperti itu, dia dimiripkan dengan mantan pelindung bumi yaitu Yajirobe. Goten setuju dan akan memotongnya nanti. Sedangkan ibunya minta Goten untuk nggak usah dengerin omongan kakek tua cabul itu. Sedangkan Ulong sangat penasaran apakah akan ada petarung kuat di turnamen yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Jadi dengan rasa penasaran semuanya, Goten mengajak mereka untuk segera berangkat dan pulang dengan membawa hadiah kemenangan. Sebelum itu, Bulma penasaran apakah Goten gak mau menggunakan topengnya di dalam turnamen nanti. Yang di situ, ibunya segera mengingatkan Goten bahwa Goten telah melupakan barang-barangnya. Goten yang akhirnya sadar kalau dia melupakan sesuatu segera masuk ke dalam rumah, yang hal ini semakin membuat waktu mereka tertunda. Setelah menunggu beberapa saat, Goten akhirnya kembali sambil membawa tas yang sudah dia siapkan. Karena itu, Bulma langsung tancap gas, di mana pesawat mereka meluncur ke tempat turnamen diselenggarakan. Di perjalanan, Ulong membicarakan hal yang sangat begitu mengharukan, yaitu terakhir kali mereka semua pergi ke turnamen seni bela diri adalah 33 tahun yang lalu, yaitu ketika Goku mengalahkan Piccolo di final. Dengan cerita tersebut kembali membuat semuanya bernostalgia akan indahnya masa lalu yang gak akan pernah terlupakan, bukan? Dan mereka minta Goten dan juga Gohan untuk mengingat 16 tahun yang lalu Cell Games disiarkan di seluruh dunia. Jadi jika mereka ingin tetap menyamar, maka mereka dilarang menggunakan Super Saiyan. Itu juga berlaku untuk Gohan dari masa depan. Karenanya Goten minta Gohan untuk tidak curang selama turnamen berlangsung. Namun Gohan yang tahu kalau Goten lah yang sering curang, bahkan waktu mereka latihan nggak terima Goten mengatakan itu. Di sini Goten segera minta maaf bahwa dirinya cuma bercanda aja. Dan baginya Gohan sama sekali nggak punya selera humor seperti yang lain. Lalu Gyumou juga mengingat pertama kali Goten menjadi Super Saiyan, mereka sungguh terkejut dengan apa yang terjadi pada Cici. Karena sejak dulu Cici memang gak suka dengan bentuk Super Saiyan yang menurutnya mirip dengan anak berandalan, bukan? Mendengar bahwa Goten bisa membangkitkan Super Saiyan dalam usia 6 tahun, Gohan sama sekali gak bisa menahan rasa keterkejutannya. Dia nggak sangka kalau adiknya ternyata seberpotensi itu. Di situ, Goten mengiyakan perkataan Gohan, dirinya memang bisa melakukannya dalam usia yang masih muda. Jadi, Gohan makin penasaran bagaimana Goten bisa melakukan hal seluar biasa tersebut.
Cici memberitahu dia pernah membuat Goten marah ketika dia mengambil video game yang lagi Goten mainkan. Yang mendengar itu tentu membuat Gohan gak bisa percaya sepenuhnya. Karena bagaimana mungkin video game bisa menjadi kunci kebangkitan seorang Super Saiyan? Sejak Goku dan juga yang lainnya dalam membangkitkan Super Saiyan, maka selalu dipicu hal-hal yang sangat emosional seperti terbunuhnya teman atau rasa dendam yang begitu besar. Itu artinya video game sangat berharga dan penuh emosional bagi Goten. Nah, di sini Master Roshi menceritakan kalau mereka juga sempat memiliki reaksi yang sama seperti Gohan saat melihat Goten pertama kali dibawa Cici ke rumah Kame. Sewaktu kecil, Goten adalah pribadi yang pemarah, tidak seperti Gohan yang selalu baik hati. Dengan tertawa, Goten pun akui kalau dia memang telah memberi Master Roshi banyak masalah di masa lalu. Jadi nggak mengherankan kalau Goten kecil adalah pribadi yang temperamental. Saat itu, setelah Cici mengambil video game Goten, nampaklah Goten sangat marah sampai membangkitkan Super Saiyan pertamanya. Dia menghancurkan isi di dalam rumah yang sontak membuat Cici merasa panik. Sejak saat itu, Cici memberi pelajaran penting pada Goten untuk tidak menggunakan Super Saiyan sembarangan lagi. Di saat masih ngobrol santai, Bulma menginformasikan kalau mereka sudah hampir mencapai tujuan. Master Roshi berharap kalau dia bisa melihat banyak gadis cantik di sana. Sedangkan untuk Goten, dia telah mempersiapkan kacamata penyamaran supaya identitasnya tetap aman. Setelah itu, Bulma segera tancap gas dan pesawat itu pun meluncur sangat cepat ke Pulau Pepaya, tempat diadakan turnamen seni bela diri. Gak lama kemudian, sampailah mereka di turnamen Tenkaichi Budokai, di mana suasana tempat itu begitu ramai sekali. Dengan semua keramaian ini, Bulma kesal karena mereka butuhkan waktu lama untuk bisa sampai di tribun. Gohan pun gak pernah bayangkan akan ada begitu banyak orang yang datang ke turnamen tersebut. Dengan percaya diri, Goten memberitahu bahwa semua orang yang datang pasti ingin melihatnya menang. Di situ, Master Roshi minta mereka untuk segera mendaftarkan diri sebagai pesertanya sebelum pendaftaran ditutup. Gohan menyampaikan pada Goten bahwa hari ini akan menjadi penentuan bagi mereka siapa yang lebih kuat. Karena kita tahu kalau Gohan dan Goten sama-sama sudah mempunyai perubahan Super Saiyan 2. Mereka mengadukan tos, di mana Goten berharap kalau Gohan siap jika bertarung melawannya. Hal ini tentu membuat Gohan semangat dan gak mau Goten mengkhawatirkannya. Kemudian, Master Roshi minta mereka untuk segera mendaftarkan dirinya. Goten menggunakan nama samaran yaitu Ken Master. Yang hal ini sontak membuat Gohan merasa sedikit aneh. Tiba-tiba mereka dibuat penasaran dengan banyak orang sedang berkumpul di tempat lain. Ada dua orang yang sepertinya akan menjadi peserta dalam turnamen ini juga. Dan rupanya mereka adalah dua botak yaitu Spopopik bersaudara. Mereka datang dengan ekspresi marah-marah. Selain itu di dahi mereka ada tanda Majin. Dengan melihat ini saja, cerita Dragon Ball New Hope ini kemungkinan akan masuk dalam saga Majin Buu, bukan? Tapi tentunya dengan cerita yang berbeda dibanding yang ada dalam alur utama. Dan karena nama mereka sudah cukup terkenal, banyak wartawan yang ingin mewawancarai mereka. Namun mereka malah menakuti wanita itu dan memintanya untuk segera pergi. Cici pun sampai penasaran siapa sebenarnya dua orang botak itu. Goten mengenal nama mereka yaitu Dizon dan juga Mark Connor. Mereka disebut sebagai bintangnya dalam olahraga seni bela diri. Dan mereka merupakan juara di kategorinya masing-masing. Yang buat Goten terkejut kenapa mereka bisa bersama, padahal keduanya adalah musuh bebuyutan yang selalu tidak pernah akur. Lalu Gohan minta Goten merasakan bahwa kedua botak itu memiliki aura ki yang sangat jahat. Setelah merasakannya, Goten pun cukup terkejut karena itu tidaklah normal untuk penduduk bumi. Kemudian wasit segera menginformasikan bahwa pertandingan akan segera dimulai dalam waktu 15 menit lagi. Dan mereka harus segera masuk ke dalam tempat yang telah disediakan. Seseorang kemudian datang menyapa Gohan, di mana Gohan penasaran siapa itu. Yang rupanya itu adalah Chaozu datang bersama orang yang tidak dikenal. Gohan tentu segera mengenali Chaozu yang buat semuanya juga segera menoleh. Gohan penasaran kenapa Chaozu datang ke sini. Chaozu sendiri menanyakan hal yang sama pada Gohan dan bagaimana Gohan bisa hidup kembali. Jadi Gohan segera menjelaskan semuanya bahwa dia berasal dari masa depan, bukan dari timeline ini. Dunia masa depan telah kembali damai, jadi Gohan datang untuk menjemput Trunks kembali ke masa depan.
Setelah mengerti dengan semua cerita Gohan, Choju tetap senang meskipun Gohan bukanlah orang yang sama yang dulu pernah dia lihat. Goten juga memperkenalkan dirinya pada Souzu karena sebelumnya mereka tidak pernah saling bertemu. Souzu menceritakan dahulu sebelum melawan Cell, Krillin datang ke desanya untuk berlatih dan Krillin bercerita banyak soal Goten kepadanya. Souzu akhirnya tahu kalau Goten ternyata memang adalah seorang pejuang yang hebat. Mendengar itu, Goten akhirnya mengerti alasan Krillin bisa menggunakan Shin Kikoho ternyata karena Choju yang mengajarinya. Dan Master Roshi melihat kalau Choju ada dalam kondisi terbaik. Master Roshi yakin kalau Choju telah melakukan latihan keras selama bertahun-tahun. Choju menyampaikan kalau semuanya berkat Krillin yang membantunya dalam latihan setelah Tenshinhan tiada. Di sisi lain, Bulma juga menyampaikan kesenangannya setelah melihat Choju. Karena bagaimanapun Choju merupakan karakter penting yang sudah lama ada di dunia Dragon Ball. Panitia kembali menginfokan kalau peserta harus segera masuk dan mempersiapkan diri mereka. Gohan penasaran apakah Choju datang untuk berpartisipasi juga. Namun Choju ternyata datang bukan untuk jadi peserta, tapi cuma untuk melihat saja. Dan sebaliknya, Choju memperkenalkan Kirano yang merupakan muridnya sejak usia 6 tahun. Dan Kirano akan menjadi peserta turnamen ini. Gohan pun senang melihat Kirano dan senang mengetahui bumi memiliki satu pejuang lagi untuk mempertahankan kedamaian. Goten juga berpikir mereka mungkin akan punya kesempatan untuk saling berhadapan selama turnamen nanti. Kirano mau, tapi dia ragu bisa menyaingi petarung sekelas Choju gurunya. Setelah itu, ketiganya pun segera pergi ke dalam karena turnamen akan segera dimulai. Bulma memberi semangat pada mereka bahwa mereka harus pulang membawa kemenangan. Goten juga penasaran dan ingin tahu gimana Kirano bisa akhirnya menjadi murid bagi Choju. Kirano menceritakan sebelumnya orang tuanya meninggal ketika Cell menghancurkan kota sebelum pergi. Tapi Choju menemukannya di reruntuhan dan menyelamatkan hidupnya. Mendengar itu, Goten merasa sangat iba sekali. Baginya, Cell memang adalah sampah terburuk yang harus dihancurkan. Alasan Kirano ikut turnamen ini karena ayahnya adalah penggemar berat seni bela diri. Jadi dia ikut untuk memberi penghormatan pada ayahnya. Gohan akui partisipasi Kirano jauh lebih mulia dibandingkan mereka yang cuma mau uangnya saja. Jadi jika mereka saling berhadapan, Gohan berjanji akan memberi Kirano kemenangan. Goten pun berpikir hal yang sama. Namun, Goten gak akan membiarkannya menang tanpa perlawanan. Goten akan mendorong Kirano pada batas maksimal. Mendengar itu, Kirano merasa senang. Baginya, ini adalah kehormatan terbesar yang dapat Goten lakukan untuknya. Setelah masuk, panitia menginfokan bahwa peserta membludak jadi 250 orang. Maka akan ada tahap penyisihan, yaitu memukul alat pengukur kekuatan. Skor tertinggi yang didapatkan akan masuk ke babak selanjutnya. Hal ini sedikit membuat Gohan dan Goten kecewa. Kirain mereka bakal langsung melakukan pertarungan. Jadi mereka memilih duduk menunggu karena hal ini akan memakan waktu yang cukup lama. Setelah beberapa peserta, kini giliran Kirano. Goten minta Kirano untuk tidak memukulnya dengan keras karena benda itu seperti sangat rapuh. Semua orang nampak meremehkan Kirano dan menyebutnya sebagai anak lemah. Tapi di sini Kirano menunjukkan kekuatannya sebagai murid Choju, di mana dia berhasil mendapatkan angka tertinggi yaitu 475. Hal itu sontak membuat peserta yang meremehkannya tadi merasa sangat tidak menyangka. Di belakang mereka, dua botak juga seperti merasakan kalau Kirano adalah orang yang mereka cari. Panitia yang melihatnya saja nampak menunjukkan keterkejutannya. Mereka berpikir kalau alatnya mungkin telah rusak. Tapi setelah diperiksa, alatnya ternyata normal. Di situ, Gohan minta Kirano untuk tidak memukulnya kuat-kuat. Panitia minta Kirano untuk mengulang lagi. Dan meskipun dengan tenaga santai, Kirano berhasil mendapatkan skor 196. Sedangkan untuk Goten, dia pun melakukannya dengan santai tapi mendapatkan skor 270. Hal ini semakin membuat panitia bingung dan penasaran siapa mereka sebenarnya. Dan untuk Gohan sendiri, dia pun melakukannya dengan sangat baik dengan angka 200. Setelah itu, Gohan mengajak mereka untuk mencari makan dulu. Nah, di cerita ini, Videl yang belum kenal dengan Gohan penasaran siapa sebenarnya mereka. Tapi, dia seperti pernah melihat mereka di suatu tempat. Namun, dia lupa karena sudah lama. Entah di sini Videl akan berjodoh dengan siapa, apakah Gohan masa depan atau yang lainnya.
Kemudian mereka pun menyantap makanannya dengan lahap, di mana Kirano terkejut dengan Gohan dan Goten yang makannya sangat banyak sekali. Tapi bagi Gohan, ini hanyalah makanan pembuka kecil. Setelah itu, mereka kembali berjalan, di mana Kirano masih penasaran apakah mereka bisa bertarung setelah makan begitu banyak. Gohan katakan justru dengan makan banyak, maka akan memberikannya banyak energi yang luar biasa. Kemudian, mereka dihadang oleh Kaioshin dan juga Kibito. Ini semakin meyakinkan kita bahwa cerita ini akan dibawa pada Busaga. Kaioshin segera menyapa mereka dan ingin berbicara sebentar. Dan tanpa menyebutkan siapa mereka, Kaioshin langsung mengenali kalau pria berkacamata itu adalah Goten yang meskipun sedang menyamar. Di sini Goten dan Gohan sontak melongo karena mereka belum tahu soal Kaioshin. Baik di timeline ini maupun masa depan, keduanya belum masuk ke dalam Busaga ya. Lalu bakal seperti apakah kelanjutan dari Dragon Ball New Hope ini? Kita akan segera tahu kelanjutannya setelah chapter terbarunya rilis. Nah, biar kalian gak bingung, banyak banget manga Dragon Ball yang dibahas. Mimin sudah urutkan di playlist, jadi bisa tonton sesuai yang kamu mau. YPB Movie, channelnya anime masa kini.